Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang tubuh Anda coba sampaikan kepada Anda tentang tahun-tahun mendatang? Begitu Anda melewati tonggak sejarah 75, setiap hari menjadi anugerah, dan kenyataannya, tubuh Anda sudah membisikkan petunjuk tentang berapa lama Anda bisa berkembang. Beberapa orang berusia akhir 70-an atau lebih memancarkan energi, bergerak dengan percaya diri, dan menjalani hidup dengan gembira, sementara yang lain merasakan beratnya waktu, kelelahan mulai terasa, tugas-tugas kecil menjadi lebih sulit, dan tantangan kesehatan mulai menumpuk. Apa yang membedakan jalur-jalur ini? Ini bukan hanya sekedar keberuntungan atau genetika. Seringkali ini merupakan sinyal halus yang dikirimkan tubuh Anda, indikator kuat yang dapat mengungkapkan masa depan Anda. Dalam artikel ini, kami akan membahas 8 tanda yang didukung secara ilmiah yang dapat memprediksi berapa lama dan seberapa baik Anda akan hidup setelah usia 75 tahun. Ini bukanlah dongeng atau tebakan acak, ini adalah pola yang telah dipelajari oleh dokter dan peneliti pada orang-orang yang menua dengan anggun dan berumur panjang serta bersemangat. Saat Anda selesai membaca, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus diperhatikan dalam hidup Anda, dan yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengarahkan skala menuju masa depan yang lebih sehat dan lebih panjang. Jangan lewatkan sampai akhir, karena Anda mungkin melewatkan kebiasaan-kebiasaan kecil atau tanda-tanda yang bisa membuat perbedaan besar. Baik Anda berusia 75 tahun atau mendekati usia 75 tahun, wawasan ini akan memberdayakan Anda untuk mengendalikan kesehatan Anda dan menulis ulang kisah Anda. Sekarang, mari kita mulai. Tanda ketiga, irama jantung tanda tangan. 1. Tingkat energi Anda. Energi Anda setelah usia 75 tahun seperti jendela kesehatan Anda secara keseluruhan. Orang yang merasa bersemangat dan siap menjalani hari-harinya, baik berkebun, bertemu teman, atau menjalankan tugas, cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang merasa lelah atau lesu. Penelitian menunjukkan bahwa energi yang berkelanjutan mencerminkan kesehatan jantung yang kuat, metabolisme yang baik, dan sistem kekebalan tubuh yang tangguh. Bayangkan dua tetangga. Martha, 77, bangun dengan perasaan segar, menikmati jalan pagi, dan masih bersemangat untuk mencoba hobi baru. Lalu ada George, juga 77 tahun, yang kesulitan bangun dari tempat tidur, merasa lelah di siang hari, dan sering melewatkan aktivitas karena tidak punya kendaraan. Energi Martha menunjukkan bahwa tubuhnya masih bekerja keras, sementara kelelahan George mungkin mengisyaratkan masalah mendasar seperti gizi buruk, ketegangan jantung, atau bahkan depresi dini. Energi yang rendah bukan hanya tanda penuaan, tetapi juga bisa menunjukkan masalah seperti kekurangan vitamin, masalah tiroid, atau kurang olahraga. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan energi Anda. Perubahan kecil seperti mengonsumsi makanan kaya nutrisi, tetap terhidrasi, dan menggerakkan tubuh setiap hari dapat menghidupkan kembali semangat Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memeriksanya. Apakah Anda merasa siap untuk menjalani hari ini, atau apakah Anda berlarut-larut melewatinya? Jika energi Anda memudar, jangan diabaikan. Mulailah hari ini, berjalanlah sebentar, tambahkan lebih banyak buah dan sayuran ke piring Anda, dan lihat bagaimana respons tubuh Anda. Karena seberapa banyak kehidupan yang Anda rasakan hari ini dapat memberitahu Anda berapa banyak sisa hidup yang tersisa. Jika menurut Anda ini bermanfaat, tuliskan nomor 1 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini, dan teruslah membaca untuk mengetahui lebih banyak cara untuk berkembang. Tanda kedua, ketajaman ingatan Anda. Pikiran Anda adalah salah satu aset terbesar Anda, dan seberapa tajam pikiran Anda setelah usia 75 tahun dapat menunjukkan banyak hal tentang umur panjang Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki daya ingat dan kejernihan mental yang baik cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat, sedangkan kehilangan ingatan atau kebingungan dapat menandakan risiko seperti penurunan kognitif atau bahkan penyakit jantung. Bayangkan dua orang teman. Evelyn, 76,
menyukai teka-teki silang, mengingat hari ulang tahun semua orang, dan mengikuti percakapan dengan mudah. Pikirannya cepat dan dia selalu mempelajari sesuatu yang baru. Lalu ada Tom, juga berusia 76 tahun, yang mulai lupa nama, lupa menaruh barang, dan terkadang kesulitan mengikuti obrolan grup. Ketajaman mental Evelyn mencerminkan otak yang sehat dengan aliran darah yang kuat dan koneksi saraf yang aktif, sedangkan kelupaan Tom mungkin merupakan peringatan awal akan masalah seperti pola makan yang buruk, stres, atau bahkan risiko Alzheimer. Otak Anda membutuhkan latihan sama seperti tubuh Anda. Jika Anda memperhatikan lebih banyak momen senior dari biasanya, kesulitan mengingat kata-kata, kehilangan arah berpikir, atau merasa berkabut, inilah saatnya untuk bertindak. Kebiasaan sederhana seperti membaca, bermain permainan otak, atau mempelajari keterampilan baru dapat membuat pikiran Anda tetap tajam. Lebih baik lagi, gabungkan latihan mental dengan latihan fisik, karena olahraga meningkatkan aliran darah ke otak. Jadi, ujilah diri Anda. Dapatkah Anda mengingat apa yang Anda makan untuk sarapan kemarin atau alur film terakhir yang Anda tonton? Jika ingatan Anda terasa licin, jangan menunggu. Mulailah menantang otak Anda hari ini. Ambillah teka-teki, bergabunglah dengan klub buku, atau coba resep baru. Pikiran Anda akan berterima kasih, dan itu mungkin menambah tahun hidup Anda. Jika ini sesuai dengan Anda, beri komentar nomor 2 di bawah, dan ayo lanjutkan. Hati Anda adalah mesin kehidupan Anda, dan bagaimana jantung Anda bekerja setelah usia 75 tahun dapat mengungkapkan banyak hal tentang masa depan Anda. Detak jantung yang stabil dan kuat mendukung segalanya, energi Anda, otak Anda, otot Anda. Penelitian mengaitkan kesehatan kardiovaskular yang baik dengan umur yang lebih panjang, sementara ritme pernapasan yang tidak teratur atau seringnya sesak napas dapat menimbulkan tanda bahaya. Bayangkan dua orang pensiunan. Clara, 78, menaiki tangga tanpa terengah-engah, menikmati menari di pesta keluarga, dan jarang merasakan jantungnya berdebar kencang. Dokternya mengatakan jantungnya dalam kondisi sangat baik. Lalu ada Ed, juga 78 tahun, yang kehabisan napas saat berjalan ke kotak surat, sesekali merasakan jantung berdebar, dan menganggapnya semakin tua. Jantung Clara yang stabil menunjukkan bahwa tubuhnya teroksigenasi dengan baik dan tangguh, sementara gejala Ed mungkin menunjukkan masalah seperti tekanan darah tinggi, penyumbatan arteri, atau bahkan risiko gagal jantung. Jantung Anda tidak berbohong. Jika Anda merasa sesak napas, pusing, atau detak jantung Anda tidak teratur, itu tandanya Anda harus mendengarkan. Kabar baiknya, Anda bisa menguatkan hati Anda. Gerakan teratur, seperti berjalan atau berenang, menurunkan tekanan darah dan menjaga arteri tetap fleksibel. Mengonsumsi makanan yang menyehatkan jantung, seperti salmon, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, juga membantu. Jadi, periksalah diri Anda sendiri. Apakah Anda merasa stabil dan kuat, atau apakah Anda memperhatikan tanda-tanda jantung Anda sedang bermasalah? Jangan abaikan, jadwalkan pemeriksaan, kurangi camilan asin, dan mulailah bergerak. Irama jantung Anda hari ini dapat menentukan tempo untuk tahun-tahun mendatang. Jika Anda masih bersama saya, beri komentar nomor 3 untuk menunjukkan bahwa Anda bertunangan, dan mari kita maju. Tanda 4. Fleksibilitas bersama Anda. Betapa mudahnya Anda menggerakkan tubuh setelah usia 75 tahun bukan hanya tentang kenyamanan, ini adalah prediksi berapa lama Anda akan tetap mandiri. Sendi dan otot yang fleksibel berarti Anda dapat membungkuk, meregangkan tubuh, dan bergerak tanpa rasa sakit, yang menurut penelitian dapat menghasilkan hidup yang lebih lama dan lebih sehat. Namun, kekakuan atau nyeri kronis bisa menandakan adanya masalah. Bayangkan dua sepupu, Rose, 79, melakukan yoga ringan, mengulurkan tangan untuk mengikat tali sepatunya dengan mudah dan jarang merasa pegal. Dia bergerak seperti seseorang yang beberapa tahun lebih muda. Lalu ada Henry,
juga 79 tahun yang lututnya berderit, punggungnya kaku setelah duduk, dan kesulitan untuk bangkit dari kursi. Fleksibilitas Rose mencerminkan otot yang kuat dan persendian yang sehat, sementara kekakuan Henry mungkin mengisyaratkan artritis, peradangan, atau ketidakaktifan selama bertahun-tahun. Kesehatan sendi bukan hanya tentang penuaan, ini tentang cara Anda merawat tubuh Anda. Jika Anda merasakan lebih banyak rasa sakit, kesulitan membungkuk, atau keengganan untuk bergerak karena sakit, jangan menganggapnya sebagai hal yang normal. Peregangan lembut, olahraga berdampak rendah seperti berenang, dan makanan anti-inflamasi seperti buah beri dapat memberikan perbedaan. Jadi, coba ini. Bisakah Anda menyentuh jari kaki atau mengangkat tangan ke atas tanpa rasa sakit? Jika tidak, jangan menyerah. Mulailah dari yang kecil, lakukan peregangan selama 5 menit setiap hari, cobalah kelas yoga kursi, atau tanyakan kepada dokter Anda tentang latihan ramah sendi. Menjaga tubuh Anda tetap lentur hari ini berarti tetap bebas menjalani hidup sesuai keinginan Anda besok. Jika ini menarik, beri komentar nomor 4 di bawah dan mari terus menjelajah. Tanda kelima, kesehatan pencernaan Anda. Apa yang terjadi di usus Anda setelah usia 75 tahun dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang umur panjang Anda daripada yang Anda kira. Sistem pencernaan yang sehat menyerap nutrisi, menjaga energi Anda, dan mendukung sistem kekebalan tubuh Anda, faktor kunci untuk hidup lebih lama. Namun pencernaan yang buruk dapat menyebabkan kelemahan dan penyakit. Bayangkan dua saudara kandung. Louis, 77, makan makanan seimbang, suka buang air besar secara teratur, dan jarang merasa kembung. Dia merasa ringan dan berenergi setelah makan. Lalu ada Sam, juga 77 tahun, yang sering mengalami sembelit, kehilangan nafsu makan, dan sesekali sakit perut. Dia berasumsi itu hanya masalah usia, tapi masalah ususnya mungkin menandakan pola makan yang buruk, dehidrasi, atau bahkan penyakit dini. Penelitian menunjukkan bahwa pencernaan yang baik pada orang lanjut usia menurunkan risiko kelemahan dan kondisi kronis. Jika Anda melihat adanya perubahan, buang air besar tidak teratur, kembung, atau makanan terasa berat, itu tandanya Anda perlu memperhatikan. Makanan kaya serat seperti oat, sayuran, dan plum, ditambah banyak air, dapat membuat segala sesuatunya berjalan lancar. Probiotik, seperti yogurt, juga membantu. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah perut Anda merasa senang setelah makan? Atau apakah Anda sedang berjuang melawan rasa tidak nyaman? Jangan mengabaikannya. Tambahkan 1 porsi sayuran ke dalam makan malam Anda. Minumlah air sepanjang hari. Atau bicarakan dengan dokter jika masalah terus berlanjut. Usus yang sehat hari ini akan membuat Anda lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Jika menurut Anda ini berharga, beri komentar nomor 5 di bawah dan mari kita lanjutkan. Tanda 6. Penglihatan dan pendengaran Anda, indera Anda, terutama penglihatan dan pendengaran, memainkan peran yang lebih besar dalam umur panjang Anda daripada yang mungkin Anda sadari. Penglihatan dan suara yang jelas membuat Anda tetap terhubung dengan dunia, aman, dan tajam secara mental. Ya, penelitian mengaitkan kesehatan sensorik yang baik dengan penurunan risiko jatuh, depresi, dan penurunan kognitif. Bayangkan 2 teman lama, Alice, 80, memakai kacamata, tetapi penglihatannya cukup baik untuk membaca, mengemudi, dan melihat burung di tamannya. Alat bantu dengarnya membantunya menikmati percakapan dan musik. Lalu ada Fred, juga berusia 80 tahun, yang menyadari penglihatannya kabur dan kesulitan mendengar saat berkumpul. Dia menghindari acara sosial karena terlalu sulit untuk diikuti. Indera tajam Alice membantunya tetap aktif dan terlibat, sementara indera Fred yang memudar mungkin meningkatkan risiko isolasi dan kecelakaan. Jika Anda semakin sering menyipitkan mata, kehilangan kata-kata dalam percakapan, atau merasa terasing dari dunia luar, itu bukan hanya penuaan, itu adalah sinyal untuk bertindak. Pemeriksaan mata dan telinga secara teratur dapat mendeteksi masalah sejak dini. Kacamata, alat bantu dengar,
atau bahkan perbaikan sederhana seperti pencahayaan yang lebih baik dapat mengubah hidup Anda. Jadi, uji indera Anda. Dapatkah Anda membaca tulisan kecil atau mendengar bisikan di seberang ruangan? Jika belum, jangan tunggu lagi. Jadwalkan janji temu, bersihkan kacamata Anda, atau jelajahi opsi pendengaran. Menjaga indera Anda tetap tajam hari ini membuat Anda tetap terhubung dengan kehidupan besok. Jika ini sesuai dengan Anda, beri komentar nomor 6 di bawah dan mari kita lanjutkan. Tanda tangan 7. Suasana hati dan pandangan Anda, kesehatan emosional Anda setelah usia 75 tahun bukan hanya tentang perasaan baik, ini adalah indikator utama berapa lama Anda akan hidup. Pandangan positif memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan stres, dan membuat Anda tetap termotivasi untuk merawat diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang optimistis hidup lebih lama dibandingkan mereka yang berjuang melawan perasaan negatif kronis atau depresi. Bayangkan dua kakek nenek. Betty, 78, menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, matahari terbenam, mengobrol dengan tetangga, kelompok merajut, bahkan di hari-hari sulit, dia bangkit kembali. Lalu ada Ralph, juga 78 tahun, yang sering merasa sedih, terus menyesali, dan jarang tersenyum. Optimisme Betty meningkatkan kesehatannya, sementara suasana hati Ralph yang buruk mungkin melemahkan tubuhnya seiring berjalannya waktu. Jika Anda merasa mudah tersinggung, sedih, atau terjebak dalam pikiran negatif, ini pertanda untuk mengambil tindakan. Kebiasaan sederhana seperti menulis jurnal rasa syukur, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, atau bahkan mengelus anjing dapat membangkitkan semangat Anda. Olahraga dan sinar matahari juga membantu. Jadi, periksalah suasana hati Anda. Apakah Anda menemukan kegembiraan dalam hidup atau apakah Anda merasa terbebani? Jangan mengabaikannya. Telepon teman, cobalah hobi baru, atau bicaralah dengan konselor jika Anda membutuhkan dukungan. Pandangan yang lebih cerah hari ini akan membangun hari esok yang lebih panjang dan lebih bahagia. Jika Anda masih di sini, beri komentar nomor 7 di bawah dan mari kita akhiri dengan tanda terakhir. Tanda 8. Tingkat aktivitas harian Anda. Seberapa aktif Anda setelah usia 75 tahun mungkin merupakan petunjuk terbesar umur panjang Anda. Orang yang terus bergerak, baik berjalan kaki, berkebun, atau menari, cenderung berumur lebih panjang dan lebih kuat. Namun, ketidakaktifan dapat menyebabkan hilangnya otot, masalah jantung, dan penuaan lebih cepat. Bayangkan dua pensiunan. Jim, 79, tetap sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, jalan pagi, dan tai chi mingguan. Dia merasa kokoh dan mampu. Lalu ada Linda, juga 79 tahun, yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, menonton TV, atau tidur siang. Dia menyadari bahwa dia lebih lemah dan cepat lelah. Aktivitas gym membuat tubuhnya tetap tangguh, sementara kebiasaan Linda yang tidak banyak bergerak dapat meningkatkan risiko jatuh dan sakit. Penelitian menegaskan bahwa gerakan ringan pun dapat meningkatkan sirkulasi, suasana hati, dan kesehatan otot. Jika Anda lebih banyak duduk daripada bergerak, inilah saatnya untuk berubah. Anda tidak memerlukan gym, berjalan-jalan di sekitar blok, melakukan peregangan sambil menonton TV, atau merawat tanaman. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda tetap aktif setiap hari, atau apakah duduk sudah mengambil alih? Mulailah dari yang kecil, jalan kaki 10 menit, berdiri setiap jam, atau coba video senam kursi. Setiap langkah yang Anda ambil hari ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih panjang. Jika ini menginspirasi Anda, beri komentar nomor 8 di bawah dan mari kita satukan semuanya. Setelah menyelami 8 tanda yang mengungkap prediksi kehidupan setelah usia 75 tahun, saya merasa kagum akan kebijaksanaan tubuh kita. Tanda-tanda ini, energi, daya ingat, irama jantung, kelenturan sendi, kesehatan pencernaan, indera, suasana hati, dan tingkat aktivitas sehari-hari, bagaikan lentera yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih panjang dan bermakna. Dalam budaya Indonesia, di mana kebersamaan, rasa syukur,
dan harmoni dengan alam sangat dihargai. Artikel ini terasa seperti undangan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan penghargaan. Saya tersentuh oleh betapa kuatnya pengaruh kebiasaan sederhana, berjalan pagi di tepi sawah, mengobrol dengan tetangga sambil menikmati kopi, atau menikmati buah segar dari pasar. Hal-hal kecil ini, seperti tradisi gotong royong yang mempererat komunitas, membangun fondasi kehidupan yang sehat dan bahagia. Yang paling berkesan bagi saya adalah bahwa penuaan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk hidup dengan tujuan. Setiap tanda, dari energi yang kita rasakan hingga senyum yang kita bagikan, adalah cerminan dari bagaimana kita merawat diri. Saya belajar bahwa mendengarkan tubuh adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, seperti kita menghormati leluhur atau alam. Misalnya, energi yang menurun bukan sekadar tanda usia, tetapi bisa jadi isyarat untuk memperbaiki pola makan atau lebih sering bergerak. Begitu pula dengan suasana hati. Di Indonesia, kita diajarkan untuk selalu bersyukur, namun terkadang lupa bahwa kebahagiaan juga perlu dipupuk, seperti menanam padi yang membutuhkan perawatan. Pelajaran ini mengingatkan saya pada kearifan lokal, seperti pepatah sehat jasmani, kuat rohani, yang menekankan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Saya juga tersadar bahwa koneksi sosial, seperti tradisi arisan atau ngobrol di warung, adalah obat jiwa yang tak ternilai. Tanda-tanda ini bukan vonis, tetapi panggilan untuk bertindak, seperti undangan untuk menari di pesta kampung meski usia bertambah. Untuk menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, saya berkomitmen untuk memulai dengan langkah kecil yang selaras dengan budaya Indonesia. Pertama, saya akan lebih sering bergerak, mungkin berjalan kaki ke pasar tradisional, atau ikut senam pagi bersama tetangga, seperti kebiasaan komunitas di banyak desa. Kedua, saya ingin menjaga kesehatan pencernaan dengan memasukkan lebih banyak sayur Coldplay atau buah-buahan lokal seperti manggis dan rambutan yang kaya serat dan mudah didapat. Ketiga, saya akan meluangkan waktu untuk menjaga pikiran tetap tajam, mungkin dengan bermain catur bersama teman atau membaca cerita rakyat Indonesia untuk anak-anak di kampung. Keempat, saya akan memupuk kebahagiaan dengan lebih sering berkumpul bersama keluarga, seperti tradisi makan bersama di hari Lebaran, karena kebersamaan adalah inti dari budaya kita. Terakhir, saya akan rutin memeriksakan kesehatan, terutama jantung dan indera, karena tubuh yang sehat adalah anugerah yang harus dijaga, seperti kita menjaga sawah agar tetap subur. Pelajaran terbesar bagi saya adalah bahwa hidup setelah 75 tahun bukan tentang mengejar masa muda, tetapi tentang merangkul hari ini dengan penuh syukur dan tindakan nyata. Seperti pohon kelapa yang tetap memberi manfaat hingga tua, kita pun bisa terus berkontribusi bagi keluarga dan komunitas. Saya ingin menjadi seperti para sesepuh di desa yang tetap aktif mengajar anak-anak atau berbagi cerita di bawah pohon beringin, penuh semangat dan kebijaksanaan. Setiap langkah kecil yang saya ambil, seperti minum air putih lebih banyak, tersenyum pada tetangga, atau berdoa dengan hati yang tenang, adalah benih untuk masa depan yang lebih cerah. Saya juga belajar bahwa kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang kita sayangi, seperti anak dan cucu yang ingin melihat kita tetap kuat. Dengan semangat kebersamaan yang begitu kental dalam budaya Indonesia, saya yakin kita bisa saling menginspirasi untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Jika video ini menginspirasimu, berikan jempol ke atas untuk mendukung kami. Bagikan video ini kepada orang tersayang, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan tips hidup sehat lainnya. Tulis "hidup lebih baik" di kolom komentar untuk menunjukkan semangatmu dan bergabung dengan komunitas kami. Terima kasih telah menonton. Mari kita wujudkan setiap hari setelah 75 tahun penuh kebahagiaan dan makna bersama.